Kasus COVID-19 Indonesia terus melonjak, baik kasus aktif maupun kematian. Bahkan sudah melampaui Brazil dan India. Indonesia menjadi epicentrum COVID-19 dunia. Kapan akan melandai? Kami akan bahas bersama Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto, Epidemiolog Griffith University Diki Budiman, dan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji. Selamat sore Pak Diki, Pak Heri, dan Pak Armuji. Selamat malam, Mas. Baik. Salam sehat. Salam sehat. Baik, saya pertama ingin ke Pak Armuji terlebih dahulu. Pak Armuji, di Surabaya kami mendapatkan informasi kasus kematian juga masih tinggi. Seperti apa kondisinya di sana, Pak Armuji? Pak Armuji? Ya, suaranya nggak keluar ini ya. Ya baik, sambil kita perbaiki komunikasi kita dengan Pak Armuji, saya ingin ke Pak Heri kalau begitu. Pak Heri, bagaimana Indonesia ini disebut sebagai epicentrum COVID-19 baru, khususnya tidak hanya di Asia, tapi juga di dunia. Memangnya seperti apa data-data yang didapatkan hingga hari ini? Apakah sudah ada tanda-tanda untuk melandai grafiknya? Ya, terima kasih Mas. Untuk disebut sebagai epicenter baru itu lebih baik tanya ke Pak Diki apa prasyaratnya. Tetapi kalau kemudian disebut sekarang kasus kita adalah relatif cukup tinggi ya dengan negara-negara dengan kasus tertinggi harian, itu memang terjadi. Kita ini gantian aja nih sekarang dalam seminggu terakhir dengan Inggris, kemudian dengan Brasil, kemudian juga dengan India. Jadi ada 4 besar negara dengan penularan harian kasus yang cukup tinggi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kasus aktifnya, tentu saja tadi juga kelihatan angkanya sebenarnya kita berada di urutan ketiga atau keempat ya sekarang dengan kasus aktif tinggi. Tetapi apapun istilahnya, memang situasi sekarang laju penularan memang lagi tinggi. Dalam 3 hari terakhir ini selalu di atas 50.000, tadi ini 54.000, tetapi kita lihat angka kematian mungkin mencapai rekor sepanjang pandemi 1.200. Ini tentu akan menjadi perhatian kita semua, bagaimana tata laksana untuk para pasien yang tertular saat ini bisa terus diperbaiki, tidak saja dengan menambah tempat perawatan, tetapi juga bagaimana cara pengobatannya. Itu yang pertama, itu memang harus mau tidak mau kita atasi yang sekarang. Kemudian di sisi lain, upaya untuk PPKM darurat ini juga dilakukan semakin intens ya. Di hari ke-14, hari ini 27 pintu tol gitu disekat, ditutup kira-kira di Pulau Jawa untuk kemudian lebih memberikan pesan kepada masyarakat bahwa mobilitas itu memang benar-benar dibatasi sekarang dan hanya yang benar-benar esensial dan kritikal saja yang bisa melakukan mobilitas gitu. Selebihnya mari kita bersama-sama berkorban dulu sekarang untuk tinggal di rumah, menghentikan kerumunan, menghentikan mobilitas, sehingga kita bisa menekan laju penularan ini dalam level yang terkendali ya. Terkendali dalam arti ketika ada yang terjangkit baru itu terjadi, rumah sakit atau fasilitas kesehatan bisa mengantisipasinya. Orang tidak perlu lagi antri di IGD hingga 24 jam hanya untuk dapat di IGD. 3 hari harus menunggu di IGD untuk sampai ke ruang perawatan. Tentu saja ini tidak bagus gitu. Makanya kemudian tidak ada pilihan lain buat kita semua sekarang untuk menahan laju penularan ini dengan menyelesaikan persoalan di hulunya. Di hulunya yakni bagaimana mencegah atau mengurangi laju penularan itu serendah-rendahnya dari posisi sekarang. Kalau target PPKM Mikro kemarin adalah di bawah 10.000, baru kita bisa mungkin sedikit bernafas ya kasus hariannya. Tetapi kalau sekarang kasusnya 54.000, saya rasa kita masih punya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Baik, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya ingin kembali mendengarkan bagaimana situasi terkini di Surabaya dengan Pak Armuji. Pak Armuji, sudah bisa dengar suara saya, Pak Armuji? Oke, udah bisa Mas. Baik, Pak Armuji, bagaimana kondisi di Surabaya hingga hari ini? Kami mendapatkan informasi bahwa tingkat kematian di Surabaya akibat COVID-19 juga masih tinggi, Pak Armuji. Masih tinggi, di atas 150 ya. Jadi cukup tinggi di Surabaya, karena kita juga masih ada semua rumah sakit sudah close. Tentunya banyak orang isoman di rumah pun orang-orangnya juga pada kebingungan, karena obat-obat yang mereka cari itu di apotek juga pada nggak ada habis.
inilah yang tentunya harapan kita, pemerintah pusat, memberikan suatu informasi, telepon dan segala macam. Ini kan cuma untuk Jabodetabek ya. Saya banyak dipisui orang, banyak dicelatu orang. Telepon yang di-share itu dari pusat itu juga masalah obat bagi orang-orang yang isoman mandiri. Ini sudah kelabakan semua. Baik pemerintah tentunya begitu juga masalah oksigen. Oksigen sebenarnya yang kehabisan di sini adalah tabung oksigennya ya. Kalau oksigennya kan ada pabriknya di Gresik sama di Sidoarjo. Untuk tabung oksigen sama regulatornya itu yang tentunya menjadi orang sangat resah sekali. Oleh karena itu obat-obatan jangan cuma diperdebatkan di pusat saja menjadi suatu polemik, tapi tolong digerojokkan ke bawah bagi mereka yang mempunyai isoman mandiri di rumah. Ini mereka sangat bingung sekali. Baik, Pak Armuji, artinya obat-obatan gratis dari aplikasi telemedicine yang digencarkan pemerintah belum sampai ke Surabaya? Sampai saat ini belum sampai ke Surabaya. Jangankan yang digratiskan, yang beli saja sudah kehabisan semua kok di sini. Ini yang sangat memperhatikan. Dan mungkin bukan cuma di Surabaya, di tempat-tempat lain juga seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampailah pemerintah pusat ini memperdebatkan dan memperlambat masalah obat. Orang saja sudah mendapatkan obat itu sudah tenang. Oleh karena itu kalau mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, disuruh isolasi mandiri, ya tentunya mereka panik. Panik tentunya banyak orang yang meninggal akhirnya. Oke. Saya ingin ke Pak Heri lagi. Pak Heri, ternyata ada beberapa program pemerintah termasuk obat gratis untuk peserta isolasi mandiri memang yang belum terjangkau sampai ke beberapa daerah secara merata, khususnya tadi di Surabaya. Seperti apa sebenarnya sih Pak Heri? Ya, kalau yang di aplikasi telemedicine selama ini memang berlangsung di Jabodetabek ya, yang bisa diakses dan ini memang menjadi juga epicenternya di Indonesia, sekarang di Jabodetabek khususnya di Jakarta. Kalau kemudian masalah obat yang kemudian kemarin sudah mulai dibagikan ya, ada 300.000 paket, itu yang kemudian nanti akan secara langsung disalurkan melalui komando dari TNI Polri ya untuk mendistribusikannya. Tentu saja di samping itu perlu juga diperbaiki jalur distribusi obat ini sampai ke daerah-daerah. Saya rasa benar yang dikatakan Pak Armuji lagi tadi bahwa itu memang harus dilakukan secepatnya. Tetapi memang saya dengar dalam 2 hari terakhir ini mulai distribusi obat-obatan itu mulai cukup lancar, kendati mungkin belum sampai ke daerah-daerah. Mudah-mudahan ini juga akan membantu, di samping kemudian ada obat gratis yang bisa dimobilisasi melalui jaringan TNI Polri ya, yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat miskin. Baik. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, terlepas dari persoalan obat kemudian oksigen yang langka di Indonesia, Anda menyebut bahwa Indonesia menjadi epicentrum COVID-19 baru tidak hanya di Asia, kemudian juga di dunia. Sebenarnya apa indikator yang bisa dilihat ketika melihat data di Indonesia penularannya memang tidak kunjung melandai, Pak Diki? Ya, sebetulnya ya, definisi epicenter itu adalah wilayah atau negara misalnya. Kalau kita misalnya di Jawa adalah wilayah, kalau dunia misalnya negara yang bahkan kawasan yang kasus aktifnya itu, ya, kasus post confirm COVID-19-nya itu paling tinggi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya bukan jumlah total kasusnya, tapi pertumbuhan hariannya itu paling tinggi dan trennya meningkat. Itu kalau kita misalnya bandingkan dengan Brazil atau India, itu dua-duanya tuh menurun, trennya tuh menurun, gitu. Apalagi Amerika udah di bawah sekali. Jadi itu yang artinya sepertinya banyak orang ya memang wajar kalau tidak memahami itu. Namun sebetulnya pesan pentingnya adalah bahwa ini harus menjadi pesan kewaspadaan, ya, bukan satu kepanikan, karena itu juga bukan akhir dari segalanya. Karena dengan pesan ini, semua pihak harus menjadi lebih waspada dan lebih serius menyikapi situasi yang sudah semakin mendekati masa paling seriusnya khususnya di Jawa Bali ini. Nah, karena itulah perkembangan ini harus diketahui oleh semua dan termasuk masyarakat. Dan satu hal yang harus jadi catatan dalam kaitan dengan epicenter ini adalah bahwa berarti akan ada potensi ledakan besar yang bisa terjadi kalau kita tidak
lakukan upaya mitigasi. Jadi apapun itu namanya proyeksi, prediksi, itu harus menjadi dasar untuk pemerintah setiap level tingkatan menyusun strategi mitigasi supaya ketika puncak ini kan diprediksi akhir Juli ini nih, Mas David. Ya. Dan kalaupun terjadi, artinya kejadiannya nggak bisa lagi, tidak akan terjadi karena memang udah mencapai titik jenuh. Jadi tadi Mas Heru udah sampaikan bahwa pemerintah menutup beberapa akses tol itu udah betul ya, karena trennya kan udah meningkat gini. Nah jangan sampai ini malah didorong gitu loh. Jadi kalau tren sudah begini, kalau ada mobilisasi itu kayak ngedorong naik ke atas. Nah ini kalau ditutup ya ini agak ditekan gini, jadi sehingga dia nggak naiknya nggak tinggi. Nah ini yang disebut dengan PPKM darurat. Nah, itu sebetulnya punya dampak, walaupun dalam 2 minggu pertama ini kita belum melihat yang signifikan ya. Memang karena tes positivity rate-nya juga memang dari 25 naik ke 30, kemudian angka kematian juga trennya meningkat. Tapi ini data saya, angka reproduksinya tetap. Ini hal yang satu, makanya data itu disampaikan itu tuh satu menunjukkan memang belum berhasil menurunkan, tapi dengan tetapnya saja angka reproduksi itu artinya ada peran gitu di PPKM. Makanya jangan sampai pemerintah nggak meneruskan. Ini bahaya kalau tidak diteruskan, ini udah mulai sepertinya kalau kita terusin lagi ini mulai turun angka reproduksi. Kalau angka reproduksi turun, itu pertumbuhannya akan turun gitu. Nah ini yang artinya pesannya adalah jangan sampai PPKM daruratnya tidak diteruskan. Setidaknya 4 minggu lagi saya punya keyakinan kita bisa mencegah ledakan besar ya. Baik, Pak Diki, kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa angka kematian di Indonesia ini sudah 1.200 lebih di Indonesia untuk per hari ini. Apakah ini memang ada kaitannya dengan tadi kebijakan PPKM darurat yang Anda katakan memang harus lebih dimaksimalkan lagi? Betul, jadi kalau bicara angka kematian itu produk 3 minggu lalu, Mas David. Jadi artinya peran dari PPKM darurat yang 2 minggu itu belum muncul sebetulnya angkanya. Jadi makanya kalau ditanya saya oleh media, ini gagal ya dok? Bukan gagal, belum. Gitu. Kalau gagal terlalu dini, karena nanti yang 2-3 minggu ini nanti akan muncul nanti paling lambat 2 minggu lagi kita akan melihat dampak ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara misalnya apalagi angka kematian itu tadi Pak Wakil Wali Kota juga menyampaikan 150 Surabaya itu angka yang sangat signifikan menunjukkan ada masalah serius di wilayah atau di negara. Dan apalagi kalau 1.000 saja, jangan 1.200, berarti 3 minggu lalu kasus infeksi kita itu 120 ribuan sehari gitu. Ini artinya respon kita harus lebih kuat lagi di tahap berikut ini. Baik, terkait upaya mitigasi saya ingin tanyakan ke Pak Armuji. Pak Armuji, seperti apa upaya mitigasi yang dilakukan oleh Surabaya bahwa tadi angka kematian juga tinggi, kemudian kebijakan PPKM darurat di sana apakah sangat signifikan untuk membantu menurunkan tingkat penyebaran atau penularan di sana? PPKM darurat ini sudah kita laksanakan, gitu. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan, kita juga sudah memberikan fasilitas, di mana fasilitas pemerintah di tingkat kelurahan, begitu kita pakai untuk isolasi mandiri bagi pasien yang tidak terlalu parah. Tapi sekarang ini yang menjadi problem, mencari yang namanya sukarelawan, tenaga medis, itu sulitnya bukan main. Sumber daya manusianya artinya ya Pak Armuji? Manusianya, sulitnya bukan main. Padahal Surabaya ini ada 8 fakultas kedokteran, baik swasta maupun negeri. Ini sangat sulit karena mereka juga berpikir, gitu loh. Berpikirnya apa? Jadi yang dihadapi ini bukan hal yang cukup main-main dibanding yang 2020 kemarin. Nah, supaya didengar oleh pemerintah pusat ada suatu diskresi bagi mahasiswa yang sudah lulus wisuda. Ini mbok colong juga kalau mereka mau jadi relawan, diberi suatu dispensasi, kalau katakan istilahnya praktek kerja di luar setahun, ya mereka 5 bulan lah. Nah, mereka biar ada bonusnya, mereka ada semangatnya. Kalau tidak seperti itu, ini parah. Sangat parah. Coba tanya ke tempat-tempat fakultas yang lainnya. Tolong didengar sekali ya, ini sama pemerintah pusat. Adanya satu kebijakan diskresi bagi mereka yang mau jadi relawan, yang sudah wisuda.
kedokteran, istilahnya apa? Mungkin Pak Dokter itu yang tahu. Itu setahun biasanya. Tapi inilah, tolong dikasih 5 bulan aja lah mereka. Supaya apa? Ada bonus lah. Karena yang ditaruhkan ini adalah nyawa. Saya kira itu, Pak. Artinya tidak hanya persoalan tadi obat-obatan juga, tapi persoalan kendala SDM untuk relawan juga di sana masih terkendala ya, Pak Armuji ya? Sangat sulit. Bukan cuma di Surabaya, mungkin di tempat lain juga sama seperti itu. Itu mikir kalau jadi relawan sekarang ini. Khususnya bagi tenaga kesehatan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, terkait upaya mitigasi tadi disebutkan oleh Pak Diki, jika memang ini trennya terus meninggi, bukan tidak mungkin ledakan itu, potensi ledakan itu juga akan terjadi nanti pada akhir bulan ini. Seperti apa kemudian upaya-upaya yang bisa katakanlah dilakukan pemerintah untuk dimaksimalkan untuk memperketat kembali kebijakan ini? Ya, mobilitas ini sudah dibatasi sedemikian rupa. Kita dicek juga memanfaatkan teknologi dari Google, kemudian juga kita lihat juga dari satelit untuk bagaimana sebenarnya terjadi penurunan mobilitas masyarakat itu dalam seminggu terakhir ini. Kemarin seminggu pertama mungkin penurunannya hanya terbatas, tetapi hari ini misalnya di Jawa Barat itu terjadi penurunan mobilitas masyarakat itu sampai 40%. Artinya ini sudah semakin mendekati target yang ditetapkan sebenarnya mengurangi mobilitas masyarakat hingga lebih dari 50%. Nah, ketika itu sudah bisa dilakukan dan ditambah lagi dengan berbagai macam upaya yang lebih ketat lagi gitu, diharapkan seperti yang disampaikan Pak Diki tadi, bahwa 1 minggu ke depan kita mulai memetik hasilnya gitu, atau minimal tidak terjadi ledakan seperti yang dibayangkan jika tidak tanpa intervensi di sektor hulu itu. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, kemudian laju penularannya terkendali, kemudian jumlah orang yang sakit itu juga berkurang, pada akhirnya tentu saja tadi yang dikhawatirkan di sektor hilir tadi, di rumah sakit yang kewalahan tadi, ya secara perlahan mereka bisa menarik nafas gitu. Bahwa benar sekarang kita susah ya, Pak Armuji benar, bahwa kita susah merekrut relawan gitu, dan sekarang sebenarnya udah ada diskresi juga untuk internship itu mereka bisa melakukannya gitu. Tapi saya rasa tadi benar, aspirasi itu harus didengarkan juga, sehingga kita memang namanya sekarang darurat, kita memang harus mengambil langkah-langkah darurat juga gitu, termasuk tadi di sektor hilirnya bagaimana, dan tentu saja di sektor hulunya ini kita juga harus masih keras. Mungkin akan diperpanjang, kemungkinan itu juga terbuka saya rasa, kalau melihat kasusnya sekarang masih jauh dari target yang 10.000 tadi, sekarang masih 54.000. Jadi rasanya kita masih harus menahan diri sampai beberapa pekan ke depan. Baik, kita akan melihat sama-sama bagaimana upaya intervensi pemerintah melalui kebijakan PPKM darurat ini akan membawa hasil bagi penyebaran COVID-19 yang terus berkurang di Indonesia. Kita harapkan bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Trianto, Pak Armuji, dan Pak Diki sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.